Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fortuna Lisara Raisa dan saya berasal dari kelas 1010 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Di video ini, saya akan menjelaskan materi sosiologi bab 1, subbab A, individu dan kelompok sosial sebagai objek kajian sosiologi. Materi yang pertama, individu. Individu berasal dari bahasa Latin individu yang artinya satuan terkecil yang tidak dapat dibagi. Artinya, setiap manusia itu memiliki pribadi yang unik, memiliki kepribadian, pikiran, serta pilihan hidupnya sendiri. Sebagai individu, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap, tindakan, keinginan, dan cara berpikir. Namun, manusia tidak dapat hidup sendiri karena mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi yang kedua adalah identitas individu. Setiap manusia memiliki identitasnya masing-masing, yaitu ciri khas yang melekat pada diri seseorang dan yang membedakannya dengan orang lain. Identitas individu memiliki dua jenis, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal. Identitas personal adalah identitas yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya, ciri fisik, tujuan dan cita-cita, cara berpikir dan pendapat, serta ekspresi. Identitas personal membedakan individu satu dengan individu lain seperti saya dan kamu. Identitas sosial. Identitas sosial terbentuk karena adanya hubungan individu dengan orang lain atau kelompok, contohnya menjadi anggota kelompok dan memiliki status dan peran pada suatu kelompok. Identitas sosial membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya seperti kita dan mereka. Faktor pembentuk identitas individu. Identitas individu tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor geografis. Lingkungan tempat tinggal yang memengaruhi kebiasaan dan cara hidup seseorang seperti perbedaan masyarakat pesisir dan pedalaman. Yang kedua, tahap sosialisasi. Sosialisasi adalah proses individu yang mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat. Tahapannya meliputi tahap penerimaan, meniru, siap bertindak, dan penerimaan norma kolektif. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Kebudayaan seperti adat, bahasa, dan kebiasaan diwariskan secara turun-temurun dan memengaruhi identitas individu. Yang keempat, faktor pengalaman. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan pengalaman tersebut yang membentuk kepribadian serta cara berpikir individu. Yang kelima, faktor genetis atau biologis. Faktor ini berkaitan dengan ciri fisik dan bawaan sejak lahir. Yang keenam, faktor pengaruh kelompok. Interaksi dengan teman, keluarga, dan kelompok acuan mempengaruhi sikap dan identitas individu. Materi ketiga, kelompok sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga mereka perlu membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan, nilai, dan norma yang sama. Terbentuknya kelompok sosial didasari oleh kesatuan genealogis, kesamaan daerah, kesamaan kepentingan, serta kesamaan geografis. Dalam kelompok sosial, muncul rasa memiliki atau sense of belonging sehingga anggota kelompok saling terikat dan bergantung satu sama lain. Kelompok sosial bisa berupa keluarga, teman sebaya, komunitas, atau organisasi formal. Setiap kelompok memiliki identitasnya masing-masing yang membedakannya dengan kelompok lain. Identitas kelompok dipengaruhi oleh kreativitas, ideologi kelompok, status sosial, media massa, dan rasa kesenangan yang dirasakan oleh anggotanya. Materi yang keempat, status dan peran individu dalam kelompok. Dalam setiap kelompok sosial, individu memiliki status dan peran yang berbeda. A. Status sosial.
Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Status menentukan hak dan kewajiban seseorang, serta cara orang lain memperlakukannya. Status sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, ascribe status yang diperoleh sejak lahir. Yang kedua, achieve status yang didapatkan melalui usaha. Yang ketiga, assign status yang diberikan oleh masyarakat atau kelompok. B. Peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari individu lain sesuai dengan status yang dimilikinya. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena status menunjukkan posisi, sedangkan peran menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Jika peran tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat menimbulkan konflik dalam suatu kelompok sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Identitas individu terbentuk karena berbagai faktor. Manusia membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan setiap manusia memiliki status dan peran yang berbeda-beda. Sekian penjelasan video sosiologi kali ini. Terima kasih.